Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia da Costa Pires dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa SMA Katolik Sin Karolus Kupang kelas 10 pada materi perbandingan trigonometri dengan model pembelajaran problem solving. Selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan pembelajaran. Matematika merupakan pelajaran yang memiliki peminat paling rendah dibandingkan dengan pelajaran lain. Hal ini disebabkan karena matematika dikenal sebagai pelajaran yang sulit, sehingga banyak peserta didik yang tidak menggemari matematika. Problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemutusan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Yang berikut, masalah. Penyebab timbulnya kesulitan siswa dalam memahami konsep perbandingan trigonometri adalah kurang memperhatikan ketika guru sedang memberikan penjelasan pada saat pembelajaran dan kurangnya penguasaan serta pembelajaran mandiri. Adapun berbagai masalah uh, masalah yang lain yaitu yang pertama masalah transportasi. Transportasi jarak antara sekolah dan tempat tinggal siswa ini sangat jauh. Terus adapun masalah yang lain seperti masalah pada saat guru mengajar di depan, siswa berdiskusi atau bercerita dengan teman sebangku. Yang berikutnya ada pun masalahnya yaitu di sekolah SMA Katolik Sin Karolus itu masih menggunakan KTSP, di mana saya melakukan penelitian ini pada tahun 2023, 2022. Adapun solusi yang saya tawarkan untuk mengurangi munculnya hambatan atau kesulitan belajar siswa yang perlu dilakukan oleh guru adalah menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan dan suasana dalam kelas itu rileks agar siswa tidak terlalu tegang dalam pembelajaran di kelas. Guru juga harus memperhatikan siswa selama proses pembelajaran berlangsung agar materi yang dijelaskan oleh guru dapat dimengerti oleh siswa. Model pembelajaran yang digunakan di sini yaitu saya menawarkan model pembelajaran problem solving. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tempat pelaksanaannya di SMA Katolik Sin Karolus Kupang. Subjek penelitiannya kelas 10 bahasa. Nah, pada kelas 10 bahasa ini ada 12 siswa.
Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan pada saat eh, awal turun lapangan. Itu tujuannya untuk memperoleh atau mengumpulkan data tentang masalah yang ada pada siswa. Observasi ini dilakukan pada siswa di mana guru mengajar dan saya melakukan penelitian, pengamatan. Yang kedua, tes. Untuk pada tes ini saya memberikan soal kepada kedua belas siswa ini. Soal tersebut saya berikan untuk mengetes kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ini tujuannya untuk mendapatkan serta mengetahui lebih dalam tentang masalah yang dialami oleh siswa. Tujuan dari wawancara ini juga agar mengetahui lebih dalam bagaimana cara siswa menyelesaikan soal. Serta pada saat saya melakukan wawancara ini, saya mewawancarai beberapa siswa. Saya mengambil 3 orang siswa, yang dimana itu adalah siswa yang berkemampuan tinggi, dengan hasilnya yang bagus, yang sedang, dan rendah. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Sebelum siswa mengerjakan soal, saya bertanya kepada siswa, apakah kamu tahu rumus Pitagoras? Siswa tersebut menjawab, saya tidak tahu rumus Pitagoras, Ibu. Setelah saya bertanya, saya memberikan sedikit gambaran tentang rumus Pitagoras agar mereka dapat mengetahui uh, rumus Pitagoras. Di sini saya memberikan soal. Bentuk soalnya yang pertama, tentukan sisi samping dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, dari jawaban siswa tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa siswa tersebut kurang dalam pembelajaran sehingga membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan soal dan lupa dengan pembelajaran yang sudah dibahas. Akibatnya, siswa salah dalam menentukan hasil akhir. Yang kedua, hasil kerja. Pada soal nomor 2, yang di sini saya mengambil uh, hasil kerjanya siswa Eiffel, Helensia Mite. Di sini bentuk soalnya adalah perhatikan segitiga ABC di bawah dengan segitiga ABC siku-siku di A. Setelah itu saya menyuruh siswa untuk menentukan sin theta, cos theta, dan tan theta. Nah, dari hasil kerja siswa, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada saat langkah awal siswa sudah benar itu menentukan sin, cos, dan tan. Tetapi pada saat menentukan hasil akhir, siswa mengalami kekeliruan dalam menentukan hasil akhir akibat kurangnya ketelitian dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Sehingga membuat siswa salah dalam menentukan hasil akhir. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, minimnya pembelajaran mandiri
yang mengakibatkan siswa kurang paham dalam proses pembelajaran. Yang kedua, persiapan mental siswa yang kurang. Yang ketiga, kesulitan siswa dalam menggambar segitiga dan menentukan rumus Pitagoras. Yang keempat, pandangan siswa terhadap matematika yang dianggap sulit dapat membuat siswa malas dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada materi trigonometri. Dari berbagai kesulitan siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa yang malas belajar akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, dan siswa yang rajin belajar akan memudahkan siswa dalam pembelajaran, khususnya pada materi pelajaran matematika. Sekian presentasi kami, presentasi saya. Terima kasih.